Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ulama muhtaramin wa zu'amana karomin, juga kepada segenap saudara kami dimanapun Anda berada, kita melanjutkan apa yang sudah kita rencanakan, yaitu mengikuti keinginan dari sebagian saudara yang meminta kami untuk memberikan sedikit tambahan wawasan ilmiah diniyah sebagai bagian dari mengisi waktu di mana kita dipaksa oleh kehendak Allah untuk sementara berada di rumah dan mengurangi intensitas pertemuan bersama orang-orang di sekitar kita. Untuk menyingkat waktu, maka marilah kita mulai kajian Bidayatul Hidayah mengenai bagaimana sirah atau sejarah perjalanan hidup, biografi dari beliau mu'alif pengarang kitab ini, Syekh Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Insya Allah lain waktu kita sampaikan. Kita mulai hari ini, insya Allah kita hanya sekedar membahas basmalah dahulu, karena basmalah ini bagian dari ilmu Allah yang sangat penting kita jadikan pegangan, dan bagian dari keilmuan yang mencakup semua aspek isi Al-Quran menurut sebagian keterangan. Terlepas dari polemik tentang pemahaman itu, kenapa basmalah ingin kita kaji? Karena di basmalah ini sudah mencakup tentang semua isi Al-Quran. Bagaimanakah itu kita nanti kita bahas bersama saja. Dan yang kedua yang ingin kami sampaikan, kami akan memakai pola ulama-ulama pesantren, karena ini bagian dari khazanah khas ilmiah pesantren ilmiah Nusantara, khazanah khas ilmiah Nusantara yang menggambarkan kejeniusan, kecerdasan penterjemah ulama-ulama penyebar Islam di Indonesia ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena model penterjemahan dengan cara memakai makna pegon atau lebih biasa mudah dikenal dengan kalimat memakai utawi iki iku, itu adalah model penterjemahan yang sekaligus memberikan informasi kepada penterjemah tentang akan posisi kalimat itu dari susunan ilmu ketatabahasaan. Dan ini sangat lengkap, sangat sesuai dengan keilmuan nahwu, bahkan sampai ke sorofnya pun masuk ke situ sangat detail. Saya ambil contoh kalimat alhamdulillah, alhamdu utawi sekabehe puji. Di sini sudah mencakup dengan kata utawi itu sekaligus menunjukkan sebagai subjek. Dengan kata sekabehe itu menunjukkan bahwa al yang pada kalimat alhamdu itu menunjukkan makna istighraqul jinsi. Jadi ini kejeniusan yang sangat sangat penting untuk dilestarikan. Seandainya ini tidak kita lestarikan, maka 100 tahun ke depan, jangan 100 tahun, mungkin 50 tahun ke depan kita akan kehilangan satu khazanah ilmiah yang luar biasa ini. Maka mohon maaf bagi para pemirsa kalau nanti kajian saya satu sisi dianggap terlalu bertele-tele dengan tetap membaca pola pesantren. Semoga dengan saya tetap berusaha mempertahankan pola pesantren ini, saya tetap diakui oleh santri, diakui santri oleh ulama-ulama penyebar Islam di Indonesia, diakui santri oleh ulama-ulama guru-guru saya, dan dengan diakui itu saya berharap
bisa menjadi bagian dari mereka di akhirat nanti. Baiklah, kita mulai dulu kajian bidayah kita. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelak ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang maha welas ing dalem akhirat bloko. Kalimat bismillahi ini diawali dengan huruf ba yang merupakan huruf jar, di mana ketentuan dasar ilmu nahwu ketika ada dzaraf dan jar majrur maka harus ada ta'alluq atau hubungan dengan kalimat sebelumnya, kalimat kata kerja sebelumnya. Sedangkan bismillah kalau diterjemahkan dengan menyebut nama Allah. Kita yang tidak terbiasa di pesantren kadang dan tidak biasa berpikir jauh, sederhana saja dengan menyebut nama Allah ya sudah saja. Tapi bagi yang biasa berpikir jauh, apa yang dilakukan dengan menyebut nama Allah itu? Kita melakukan aktivitas apa kok dengan menyebut nama Allah? Maka harus ada keterkaitan atau kehubungan dengan kalimat sebelumnya. Di sini bismillahi oleh kiai-kiai di pesantren dimaknai ngawiti ngaji ingsun dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Karena kegiatan kita ini adalah ngaji. Kalau giat kita makan maka bismillahi ngawiti ma'am ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Kalau giat kita tidur baca bismillah, bismillahi saya memulai tidur dengan membaca dengan menyebut nama Allah. Itu penerjemahannya. Ar-Rahmani tadi saya terjemahkan dengan kalimat yang maha kasih di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi saya terjemahkan dengan yang maha kasih di akhirat saja. Apakah ini ada alasan? Kalau umumnya kita mendengar penerjemahan, melihat penerjemahan di buku-buku, di Al-Quran dan di mana-mana penerjemahannya dengan kata Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Padahal kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dari satu sumber yang sama, dari satu kata dasar Rahimah yarhamu rahmah. Dari kata dasar itu, kata kerja dasar Rahimah yarhamu rahmah itu kemudian ketika di sifat mubalaghah kan ditunjukkan makna mubalaghah, makna hiperbola. Kalau di orang Jawa, orang Nganjuk khususnya, biasanya kalau mengatakan gedi besar biasa dikatakan dengan kata gedi. Kalau besarnya sangat besar maka dikatakan dengan kata gowedi. Tapi kalau sudah sangat besar sekali maka pengucapannya dengan kata gedem. Nah ini sama dengan kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Kalau Rahmah atau Ar-Rahimu, Ar-Rahimu itu orang yang menyayang, penyayang biasa. Tapi ketika sangat sayang maka Ar-Rahim, sangat sayang. Sayangnya luar biasa besar rasa sayangnya, sangat penyayang sekali, maka menggunakan kata Ar-Rahman. Satu perubahan kalimat menunjukkan makna yang berbeda, tapi penambahan huruf menunjukkan makna yang berbeda. Dan di sini Ar-Rahman, Ar-Rahim, ulama-ulama kiai-kiai di pesantren memberikan pemaknaan maha pengasih di dunia dan akhirat untuk Ar-Rahman dan maha pengasih di akhirat berdasar pada satu hadis. Maaf saya tidak mau berpolemik tentang status kesahihan hadis ini. Silahkan bagi yang menganggap hadis ini tidak sahih dan tidak mau memakai silahkan. Akan tetapi di hadis ini ada satu riwayat dan menurut Imam Suyuti hadis ini masih bisa diterima.
Waqad rawal Hafiz Ibnu Mardaweh min tariqain an Ismail ibn Ayyash an Ismail bin Yahya an Mis'ar an Atiyah an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah menyampaikan, Rasulullah bersabda bahwa Anna Isa bin Maryam, sesungguhnya Nabi Isa putra Maryam, aslamathu ummuhu ilal kuttabi, oleh ibunya, ibu Sayyidina Isa ala nabiyina alaihi salam itu menyerahkan kepada kutab, orang-orang yang mengajar keilmuan di masa itu. Istilah yang berlaku kalau di sekarang ada istilah santri di pesantren, murid di sekolah-sekolah, maka di istilah kuno kutab. Tujuannya liyu'allimahu, dengan harapan sang guru ahli ilmu tadi mengajar Nabi Isa. Faqalal muallimu, maaf saya salah baca sedikit, ilal katabi, kepada seorang ahli ilmu, ahli menulis. Kemudian sang katab mengatakan, al-muallim yang mengajar, uktub, wahai Isa, tulislah. Dijawab oleh Nabi Isa, qala ma aktubu, Pak Guru, apa yang harus saya tulis? Jawab Pak Guru, qala, kata sang guru, bismillah, tulislah kata bismillah. Apakah waktu itu Nabi Isa mengucapkan dengan kalimat bismillah atau kalimat yang dengan bahasanya Nabi Isa tapi maknanya basmalah? Wallahu alam, tapi bahasa Rasulullah ini adalah tulislah dengan bismillah. Kemudian ini gambaran kecerdasan seorang calon Rasul, seorang Nabi Isa. Qala lahu Isa, Nabi Isa bertanya kepada sang guru, wa ma bismillah, Pak Guru, apakah bismillah itu? Tanya Nabi Isa. Ketika ditanya begitu, qala al-muallim, sang guru menjawab, ma adri, wah maaf, aku sendiri kurang tahu, tidak tahu apa itu bismillah. Aku dapat dari guru saya begitu. Dan ini gambaran, tidaklah seorang guru itu harus lebih hebat dari seorang murid, tidak. Juga gambaran, meskipun seorang murid ini kalah lebih hebat dari guru, jangan sampai sang murid ini meremehkan kata-kata guru. Kalaupun Nabi Isa ala nabiyina alaihi salam kemudian memberikan keterangan lebih lanjut, ini bukan berarti Nabi Isa mempunyai perasaan ingin meremehkan sang guru, tidak. Kenapa? Karena beliau orang yang sangat santun. Insya Allah jauh dari pikiran untuk menyombongkan diri. Qala lahu Isa, kemudian Nabi Isa menyatakan kepada sang guru, al-ba'u, ba pada bismillah itu bahaullah, menunjukkan, mengisyaratkan makna terselubung yang menggambarkan akan kemuliaan Allah. Wasinu, dan sin sana'uhu, itu adalah ketinggian derajat Allah. Wal mimu, dan min mamlakatuhu, adalah keraton Allah. Wallahu, sedangkan kata Allah, ilahul alihati, itu adalah Tuhannya segala Tuhan. Ini penjelasan Nabi Isa, dan ini gambaran akan kecerdasan Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi salam. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Isa, war-Rahmanu, sedangkan ar-Rahman, Rahmanud dunya wal akhirah, menunjukkan makna bahwa Allah ini maha pengasih di dunia dan di akhirat. War-Rahimu, sedangkan makna pengasih, makna ar-Rahim, Rahimul akhirah, Allah itu maha pengasih di akhirat saja. Saudara-saudaraku, ini memberikan gambaran bahwa kiai-kiai dulu dalam memberikan makna bukan sembarangan. Artinya memang
didasarkan kepada keilmuan yang sudah terangkum di kitab-kitab klasik. Lain dari itu, ikhwani al-kiram, tentang basmalah tadi, saya mengambil dari kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Nawawi Ajawi, Imam Nawawi dari Banten. Di Maraqil Ubudiyah disebutkan bahwa ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillah ini kemudian kalimatul basmalati arba'ah. Kalimat yang kata-kata yang ada pada basmalah arba' itu ada 4. Kata yang ada pada basmalah ini ada 4. Fafiha, di dalam 4 kata yang tertuliskan di dalam basmalah itu isyaratun, ada isyarat ila i'anatillahi ta'ala, akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ibadahul muslimin, terhadap hamba-hambanya yang Islam, menolong ala syaitani, atas untuk mengalahkan setan. Artinya ini sangat penting, sehingga wajar ketika Rasulullah SAW menyatakan kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Segala hal yang baik ketika tidak dimulai dengan bismillah, maka itu terputus nilainya atau terputus keberkahannya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan dalam segala aktivitas dimulai dengan bismillah. Misalnya ketika akan jima, kalau ada orang yang berhubungan suami istri tidak membaca basmalah dan kemudian Allah mentakdirkan anak yang terlahir dari tidak dimulainya dengan membaca basmalah saat hubungan suami istri, maka anak tersebut merupakan anak produk blasteran. Kalau orang Jawa mengatakan blasteran itu induk, campuran antara anak manusia dengan setan, yang di sebagian hadis disebut dengan istilah mugharribin. Mugharribin ini adalah anak yang tercipta yang saat hubungan suami istri tidak membaca basmalah dan ditakdirkan muncul anak. Karena dengan basmalah ini Imam Nawawi memberikan pernyataan merupakan isyarat. Dengan basmalah ini Allah melindungi manusia, melindungi umat Islam dari setan. Kenapa begitu? Imam Nawawi mengingatkan lagi, fa innahu qala, karena sesungguhnya Allah berfirman, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. La'atiyannahum, ini sumpah setan. Setan bersumpah di hadapan Allah, saya pasti akan mendatangi manusia, mengganggu manusia, mengelabui manusia, menggoda manusia min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri manusia itu. Setan sudah diberi legalitas oleh Allah, diberi kesempatan, bahkan bahasa yang lebih ekstrim, setan itu ditugasi khusus oleh Allah untuk menggoda manusia, dan mereka sudah bersumpah pasti menggoda manusia dari 4 sisi ini. Meskipun 4 sisi ini oleh ulama-ulama diperjelas maksudnya dari semua aspek, semua lini setan akan mengganggu manusia. Dan dengan bismillah Allah melindungi manusia. Sebagian hadis menyebutkan bahwa penutup aurat, pelindung aurat antara kita dengan setan adalah basmalah. Maka mari dalam segala aktivitas kita, memakai pakaian, akan makan, akan minum, kita memulai dengan membaca basmalah. Dulu saya waktu masih
di pesantren atau masih anak-anak, saya sering meremehkan kata-kata sesepuh-sesepuh dulu. Guru-guru menyampaikan setiap akan melakukan apapun baca bismillah. Tapi Masya Allah, ternyata setelah bergelut dengan dunia ruqyah dan memahami bahwa basmalah ini sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga bahasa Rasulullah itu yang terkesan bahasa yang kurang logis ketika menyatakan bahwa kalau orang makan tidak membaca basmalah, setan ikut makan. Kemudian ketika membaca basmalah, meskipun bacaan basmalahnya itu di tengah-tengah makan, di sela-sela makan, maka setan memuntahkan lagi apa yang dimakan. Jangan membayangkan, wah, kalau sudah dimuntahkan kan jijik memakan muntahan setan. Tidak, maksudnya keberkahan yang sudah diambil oleh setan tersebut akan lepas dari setan dan kembali kepada kita. Maka sangat penting kita memulai segala hal dengan basmalah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah. Lanjutan dari yang disampaikan oleh Imam Nawawi, fa'atahumullahu hadzal kalimatil arba'. Karena setan mengganggu, bersumpah menggoda manusia, menyesatkan manusia dari 4 sisi ini, maka Allah memberikan kepada manusia 4 kalimat ini, 4 kata ini. Tujuannya apa? Li'alla tadurruhum waswasatuh. Supaya gangguan setan tidak menyebabkan manusia terjatuh dalam kerugian. Lain dari itu, yang disampaikan Imam Nawawi, wa isyaratun ila anna ma'asil mu'minin fi arba'ati aujuh. Dan itu merupakan isyarat bahwa kemaksiatan orang beriman itu ada di dalam 4 arah, 4 sisi, 4 aspek. Apa 4 sisi itu? Fisiri, kemaksiatan yang ada di dalam kesendirian, di dalam keheningan, kesunyian, tidak ada orang lain, kita bisa bermaksiat. Sangat bisa, apalagi zaman sekarang. Tidak ada orang lain, pegang HP, buka situs, kemudian muncul gambar-gambar yang jujur, dipandangi, diperhatikan. Nah, terutama yang masih dijaka itu, yang di depan saya ini, cowok-cowok yang dijaka ini, rata-rata ketika melihat itu terus ada sesuatu yang memberontak di bagian bawahnya. Selain dari sisi kemaksiatan yang terbuka, tertutup, kemaksiatan wal alaniyah. Kemaksiatan dalam aspek terbuka, walaili dan di waktu malam, wan nahari dan di waktu siang. Maka 4 aspek ini potensi menjadi tempat kita melakukan perbuatan kemaksiatan. Karena itulah Allah fa'atahum hadhihi liyaghfira lahum biha. Maka Allah memberikan basmalah kepada manusia supaya dengan basmalah itu Allah bisa memberi peluang kepada manusia untuk memaafkan kesalahannya. Dan terakhir, sebelum kita tutup materi basmalah hari ini, saudara-saudaraku, bagi kita yang jauh dari pesantren, mungkin mewiridkan kalimat bismillah, bismillahirrahmanirrahim sebagai wiritan zikiran itu sesuatu yang langka dan jarang didengar. Namun sangat banyak keterangan dari ulama menyebutkan pentingnya kita mewiridkan, membiasakan kalimat bismillah sebagai zikiran kita. Kalau mungkin yang di Jawa Tengah, mujahadah yang bermuara salah satunya dari pesantren Tegalrejo Magelang misalnya, mujahadahnya dari Kiai Budori atau dari yang bermuara dari sana, rata-rata ada bagian pikiran setiap malam membaca bismillahirrahmanirrahim 100 kali misalnya. Artinya sangat baik, sangat-sangat baik kita menjadikan basmalah ini sebagai salah satu bahan zikir kita, wirid kita. Satu kalimat yang sering saya sampaikan ke kawan-kawan, bahwa malam yakul lahu wirdun fahuwa qirdun. Barang siapa yang tidak mempunyai wirid, maka dia adalah kera. Ini keterangan dari ulama-ulama. Maksudnya apa? Kera, monyet itu kalau dalam bahasa Jawa hidupnya ada 4 aspek saja. Golek, mencari, kalau sudah golek dapat
nyekek dimakan, memakan. Kalau sudah dicekek, setelah diproses dalam perutnya, nelek, membuang kotorannya, hidupnya hanya itu di kisaran akhir siklus ke akhir kehidupannya tinggal mati. Itu kehidupan monyet. Malam yakullahu wirdun fahuwa wirdun. Dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk melakukan wirid-wirid sebagai aktivitas keseharian kita yang menyebabkan Allah memaafkan kita di kemudian hari. Barakallahu li wa lakum, hadanallahu wa iyyakum bil Qur'anil azim wa hadana ila sabilir rasyad wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.